I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Materi kali ini yaitu laporan keuangan konvensional dan syariah. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan proses akuntansi selama tahun buku yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri atas data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip, dan kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapat pribadi. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan ada pula laporan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Pada akuntansi bank syariah, aktiva kewajiban investasi tidak terikat dengan ekuitas. Sedangkan pada bank konvensional yaitu aktiva utang modal. Perbedaan inilah yang menunjukkan ada penambahan investasi tidak terikat yang berupa dana investasi tidak terikat yang biasa disebut dengan mudharabah mutlaqah yang terdiri atas tabungan mudharabah dan juga ada pula deposito mudharabah. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut SAK yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, karakteristik laporan keuangan. Adapun karakteristik dari laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, netralitas, dan juga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan. Selanjutnya yaitu unsur dasar laporan keuangan konvensional. Adapun unsur dasar dari laporan keuangan konvensional yaitu yang pertama, pernyataan posisi keuangan. Kedua, pernyataan pendapatan. Ketiga, pernyataan aliran kas. Keempat, pernyataan perubahan dalam investasi. Yang kelima, pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat serta penggunaan dana sosial. Dan yang terakhir, ada pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam qard. Unsur-unsur laporan keuangan bank syariah. Adapun unsur-unsur laporan keuangan bank syariah yaitu diantaranya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditahan atau saldo laba, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, dan juga laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu diantaranya pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, kreditur dan banker,
pemerintah dan regulator, serta analisis, akademis, dan juga pusat data statistik. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan yang sering digunakan pada umumnya ada dua, yaitu diantaranya yang pertama, analisis internal. Analisis internal yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan informasi lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan. Yang kedua, ada analisis eksternal, yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang tidak mendapatkan data terperinci mengenai suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.